Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Pembuat Video. Jadi video kali ini saya berkongsi kepada kamu tentang 3 tips yang selalu saya gunakan untuk entry ataupun PO apabila saya trading forex. Jadi dalam 3 entry ini ataupun 3 strategi ini saya akan kongsikan kepada kamu secara ringkas dan detail supaya kamu pun boleh menggunakan ataupun boleh apply apabila kamu membuat trade. Jadi kalau kamu mau follow saya punya weekly analysis, kamu boleh tekan link di atas supaya kamu boleh nampak analisis saya untuk minggu hadapan, dan kamu boleh filter juga sendiri apabila kamu sudah tengok saya punya analisis. Oke. Strategi yang pertama saya ajar ialah base swap zone. Oke, base swap zone untuk entry base swap zone. Dan yang kedua adalah break and retest setup untuk sell saja. Oke, untuk sell saja. Oke, dan yang ketiga adalah setup bridge, sell dan buy. Jadi tiga strategi ini memang saya selalu gunakan apabila saya trading, sama ada lot size besar kah atau kecil. Saya memang gunakan setup ini apabila saya trading untuk saya punya account sendiri. Jadi saya kongsikan kepada kamu macam mana kita ataupun macam mana cara kita untuk apply, macam mana keadaan market dan macam mana sifat market untuk kita apply ke tiga strategi ini ataupun setup ini. Oke, jadi untuk tidak buang masa, mari kita mulakan. Oke, the first one kita ada base untuk swap zone yang pelajaran yang pertama, break and retest setup untuk sell pelajaran yang kedua, dan setup bridge atau setup bridge untuk sell pelajaran yang ketiga. Oke, di dalam Euro JPY kita ada time frame H4. Kita ada 3 setup yang kita boleh gunakan ya, termasuklah retail price. Jadi yang paling penting retail price itu yang price yang sedang bergerak itu ataupun yang berhenti, sebab market cuti kan sekarang. Price yang bergerak itulah yang paling penting kita mau tahu di mana hala tuju price seterusnya. Oke. Jadi first kali saya akan kupas sedikit sebanyak tentang swap zone. Oke, saya sudah tandakan warna hijau nih. Jadi warna hijau ini adalah satu base untuk swap zone. Oke, kita expect price akan membuat penurunan di sini. Oke, akan membuat penurunan di sini, dan di mana kita punya base. Oke, ini adalah base swap zone. Kalau kamu udah belajar base swap zone dengan saya, kita ada 4 base swap zone, 2 untuk sell dan 2 untuk buy. Dan yang swap zone untuk base swap zone itu di sebaliknya, kita terbalikan saja. So kita expect price akan membuat sell. Oke. Jadi base apa yang kita perlu gunakan adalah base untuk buy. Oke, so kita kena cari base untuk buy. Oke, di sini kita ada base untuk buy yaitu drop base rally. Oke, so ini warna merah nih kita sudah tandakan, dan di sini kita ambil base kita yang besar macam ini. Jadi kita expect apabila sudah breakout, kita expect price akan mantul semua naik ke atas dan mengambil kita punya base. Oke, ini base kita. Oke. Jadi apabila price sudah mengambil kita punya entry ataupun PO pending order di sini, jadi price akan membuat penurunan terus. Jadi ini adalah base untuk swap zone. Oke, base untuk swap zone. Saya harap kamu paham ya. Kalau kamu tidak paham, saya akan buat lebih banyak lagi video tentang base untuk swap zone. Oke. Oke, apabila kita sudah nampak price akan membuat penurunan, kita tidak tahu sejauh mana price akan membuat penurunan. Oke. Tapi kalau kita selalu menggunakan setup bridge, kita akan tahu di mana price akan membuat penurunan. Oke, kita akan tengok dalam chart. Oke, di sini adalah bridge. Oke, di mana apa yang saya maksudkan dengan bridge adalah dia seperti jambatan ya. Oke, dia ada satu ini, lepas itu berlaku satu base, orang bilang base lah, oke, dan dia sambung balik. Oke, ini adalah aggressive candlestick. Oke, yang warna biru nih. Lepas itu dia membuat base ataupun bridge. Lepas itu price sambung balik naik ke atas.
Jadi di sini adalah setup bridge. Oke. Apa? Kita delete dulu. Oke, di sini adalah setup bridge. Jadi di mana kita punya base? Di sini kita menggunakan base untuk buy sebab dia tidak di break. Ini oke. Jadi ini adalah kita punya base yang warna merah nih. Rally base rally. Oke, rally base rally. So warna merah ini ada rally. So kita akan ambil di close price candlestick warna merah. Oke. Jadi price Jadi price sampai di sini dan terus mantul naik atas. Oke. Apa yang kamu nampak di sini? Price sudah membuat satu setup bridge. Oke, ini setup bridge ya, setup bridge. Oke, kita kasih bagi nomor 2 setup bridge, oke. Nanti saya ulang balik ya, saya ulang balik supaya kamu lebih senang paham. Oke, apabila sudah berlaku satu setup bridge ini, price terus mantul naik atas. Kita tidak tahu berapa lama ataupun setinggi mana price akan naik. Kita tidak tahu. Memang saya sendiri pun tidak tahu setinggi mana price itu akan naik. Jadi, oke, di sini kita expect yang price akan membuat retest saja. Jadi ini saya delete. Price akan membuat retest saja. Bila kita sudah entry sini, price akan membuat retest. Price sampai di sini. Jadi kalau kita entry di sini, kita mesti expect yang price akan mantul di sini saja. Oke, di sini saja. Nah, di sini saja. Tapi kalau saya biasa ambil kalau ada bridge di sini atas, so saya ambil di bridge di sini ya. Ini nampak bridge kan, so saya ambil di sini. Ataupun secret key level ada sini, so saya ambil di sini. Walaupun di situ kita sudah profit sebanyak 92 pips, memang besar, oke? Dan stop loss kita saya biasa stop loss saya ambil candlestick. Kalau agresif saya ambil candlestick yang di bawah sinilah. Nah, di sini saja. Oke. Dan kita sudah belajar setup untuk buy, oke? Dan sekarang kita mau belajar pula setup untuk sell, bridge untuk sell. Oke, di sini ada bridge ataupun base. Kalau kita buka time frame H1, di sini berlaku satu base. Oke, apa yang kamu nampak di sini adalah base. Oke, ini kita punya swap zone tadi untuk time frame H4. Ini swap zone kita, dan untuk time frame H1 kita punya setup bridge adalah di area sini. Setup bridge area sini. Jadi sama saja kita ambil swap zone atau setup bridge, pasti kita akan profit juga untuk sell. Jadi di sini kita ada bridge. Di sini kita ada bridge untuk sell. Jadi kalau saya entry di sini, so kita masih dapat profit untuk sell. Oke. Jadi kita sudah ada setup bridge untuk sell, dan kita juga sudah discuss setup untuk base swap zone. Jadi yang terakhir adalah break and retest setup. Break and retest setup selalunya memang sangat-sangat populer. Kalau kamu mau belajar teknik nih, confirm kamu dapat profit. Oke, saya selalu menggunakan break and retest setup, sama ada untuk buy dan sell. So kalau kamu mau belajar, teknik break and retest setup, kamu boleh tekan link di atas sini. Oke. Jadi kita teruskan dengan kita punya analisis. Macam mana pula dengan break and retest setup? Oke, di sini adalah satu demand zone, dan kita expect apabila sudah di break di sini ya, apabila price sudah membreak kita punya base level entry dan price membuat penurunan, kita expect price akan mantul semula naik ke atas. Oke. Jadi price sudah mantul semula naik ke atas dan price sudah mengambil kita punya PO ataupun pending order. Kenapa kita sebut break and retest setup? Adalah di sini sudah di break, price sudah turun dan sudah membuat demand zone, dan dia coba untuk membuat retest semula naik ke atas, mengambil kita punya order, dan terus price membuat penurunan. Apabila price sudah membuat penurunan, kita sudah nampak ada setup bridge di sini. So kita entry setup, kita PO untuk buy di sini, setup bridge dan price mantul naik ke atas lagi. So di sini kita tidak tahu sampai mana, cuma kita tahu yang price akan membuat penurunan kalau price tidak melebihi daripada lower high kita. Jadi price tidak melebihi lower high. Apabila sampai di sini, so kita boleh entry untuk buy selepas kita ada base drop atau rally base drop di sini, dan kita expect price akan membuat penurunan. Oke, kita expect price akan membuat penurunan. Kita tidak tahu sampai mana price membuat penurunan, dan akhirnya price berhenti di sini, close market pada hari Sabtu. Dan daripada sini ke sini sebanyak 121 candlestick, 21 candlestick, dan untuk minggu hadapan kita expect price akan pergi mana? Oke.
Jadi untuk minggu hadapan saya expect price akan mantul naik ke atas, mengambil kita punya demand zone. Sebab ini adalah downtrend, so kita coba untuk buat break and retest setup balik, oke? Di sini adalah demand zone, oke. So kita ada swap zone di sini. Saya expect price akan mantul dari sini. Price akan mantul dalam zone kita dan price akan membuat penurunan semula, membreak kita punya apa? Membreak kita punya lower low. Oke, membreak kita punya lower low. So kamu mesti belajar market structure. Kamu boleh tekan link di atas untuk belajar market structure, oke? Sebab market structure ini sangat-sangat penting juga. Oke, so price kita expect price akan membuat penurunan melebihi kita punya apa? Lower low. Jadi kita hanya perlu ambil di sini saja kita punya TP, oke? Sini saja. TP kita di sini saja. So sebanyak 187 pip, sangat besar. So besok saya akan entry ini. Oke, kalau kamu sempat nampak video saya ini, kamu boleh entry dan pastikan kamu entry di sini, ya, di open price candlestick warna merah, oke? Open price untuk bearish candlestick, oke? Dan kita expect kita akan sampai 180 pips di sini. Jadi, oke. Base swap zone sudah belajar, setup bridge, sell dan buy kita sudah belajar, dan break and retest pun sudah belajar. Jadi saya ulang balik untuk break and retest setup. Oke, seperti ini. Di sini adalah supply ataupun demand zone ataupun support, dan di sini kita expect price akan membuat resistance ataupun supply zone. Jadi kalau dalam istilah SNR kita adalah support become resistant. Oke, support become resistant, kita kena ingat apa yang pertama adalah support. So, support adalah turun, jadi kita expect price akan turun. Kalau resistant become support, kita ingat, kita pikir di mana istilah yang dulu? Resistant. Oke, bila resistant become support, so resistant adalah di atas, jadi kita akan expect untuk buy. Oke, kamu jangan lupa itu. Setup bridge sudah. Oke, setup bridge macam yang ini satu dan yang dua ini. Oke, seperti yang saya tandakan dalam awal-awal video tuh. Dan yang ketiga adalah base swap zone. Base swap zone adalah di area sini. Sama juga untuk break and retest setup. Oke, setup swap zone ini selalunya saya gunakan apabila saya nampak setup, saya tinggal cari base saja. Base apa yang saya gunakan? Base sell kah, base buy kah, atau base swap zone kah. Lepas itu baru saya coba letak PO, pending order dan entry. So senang saja. Jadi dalam tiga-tiga ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat berguna. Saya harap kamu boleh belajar bersungguh-sungguh dan kaji betul-betul lebih mendalam. Sebab ini adalah standar internasional, standar antara bangsa yang saya ajar sama kamu nih. Sebab ini setup ini kan bukan setup kaleng-kaleng, orang bilang. Memang setup yang memang terbaik punya. Jadi saya harap kalau kamu gunakan setup ini, kamu akan dapat profit yang banyak lah. Sama juga. Tapi yang paling penting kita ingat peraturan SND ya, peraturan supply and demand SND, supaya kita tidak loss, oke? Jadi sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya. Daripada saya Bob Rokoban, Sabahan Trader. Bye bye.